Bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh. Tinggal menghitung bulan pemerintah era Presiden Joko Widodo akan segera berakhir. Walau masih banyak PR dan program yang belum terrealisasi optimal, sebagian besar masyarakat dan pengamat menilai jika pria berpenampilan sederhana 62 tahun itu dinilai sukses membawa kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal tersebut dapat diindikasikan dengan hasil jejak pendapat Litbang Kompas pada bulan Februari tahun 2023. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mengalami peningkatan. Angka kepuasan publik pada kepemimpinan Jokowi mencapai hingga 69,3%. Lalu apa saja capaian dari pria berlatar pengusaha mebel ini yang dinilai berhasil? Ini merupakan salah satu kebijakan yang dinilai berhasil dan membuat masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Kebijakan BBM satu harga ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2017 dan terus berlanjut hingga 2024 mendatang. Dengan diberlakukannya aturan ini, maka harga BBM di Pulau Papua sama dengan harga di Pulau Jawa. Jika sebelumnya harga BBM di Papua bisa mencapai Rp60.000 hingga Rp100.000 per liter, maka kini harganya mengikuti harga yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Pada periode kepemimpinannya, Jokowi berhasil mengembalikan sejumlah wilayah strategis sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh asing. Salah satunya adalah Blok Rokan. Blok Rokan awalnya dikuasai oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat PT Chevron Pacific Indonesia sejak Indonesia belum merdeka. Berlokasi di Sumatera Utara, Chevron menambang minyak dan gas bumi dari wilayah tersebut selama kurang lebih 97 tahun. Kini wilayah tersebut kembali ke tangan pemerintah dan dikelola oleh BUMN. Selain Blok Rokan, Jokowi juga mengambil alih tambang emas dan tembaga di Papua yang sudah dikuasai oleh perusahaan asal Amerika Serikat PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, saham Freeport dikuasai oleh negeri Paman Sam, namun saat ini kepemilikan saham lebih banyak dimiliki pemerintah Indonesia yakni kisaran 51%. Sejak menjabat di 2014, sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama era pemerintahan Jokowi. Pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan membuka konektivitas antar daerah yang kemudian merangsang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Tak tanggung-tanggung, pemerintah melalui Anggaran Perencanaan Belanja Negara atau APBN mengucurkan anggaran sangat besar setiap tahunnya hingga pernah mencapai nyaris setengah kuadriliun pada alokasi tahun 2020. Pada tahun 2023, anggaran mencapai 392 triliun rupiah. Penambahan jalan tol merupakan salah satu sarana infrastruktur yang dibangun sangat signifikan. Per Maret 2023, panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia ialah 2.624 km. Pada era pemerintahan Jokowi, panjang jalan tol telah bertambah sekitar 1.697 km. Jadi sebelumnya hanya sepanjang 927 km. Hingga akhir 2024, direncanakan bertambah lagi sebanyak 1.108 km dengan rencana operasi hingga 3.196 km pada tahun tersebut. Selain jalan tol, sejumlah mega proyek yang akhirnya kelar, antara lain kereta cepat Jakarta-Bandung dan kereta api Makassar-Parepare. Hingga Februari 2023, pemerintah juga telah menuntaskan pembangunan 36 bendungan dari 61 bendungan yang ditargetkan rampung hingga 2024 mendatang. Dukungan rakyat dari timur sangat besar pada Presiden ke-7 RI tersebut. Hal itu tak lepas dari gencarnya pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Papua yang juga menjadi salah satu prioritas Jokowi. Berdasarkan catatan, dari 2014 sampai dengan 2022, pemerintah telah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km dan jalan di perbatasan sepanjang 1.098 km. Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga telah membangun jembatan Yotefa sepanjang 1,3 km dan melakukan perbaikan Bandara Domine Edward Osok Sorong, serta pembangunan beberapa bandara baru seperti Wamena dan Jayawijaya. Lalu ada juga pembangunan lintas batas di 3 lokasi, mulai dari Skau, Sota, dan Yatetkun.
Pembangunan infrastruktur tersebut juga termasuk rampungnya sejumlah proyek mangkrak yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Berkat gaya belusukan yang selalu ia lakukan, Presiden Jokowi tahu persis bagaimana kondisi rakyatnya. Karena itu, untuk membantu perekonomian rakyat, mertua dari Bobi Nasution itu membuat berbagai program bantuan sosial yang menyasar dan memberi manfaat langsung pada masyarakat yang membutuhkan. Program tersebut antara lain lewat program Keluarga Harapan, kartu sembako, diskon listrik, subsidi gaji, bantuan produktif usaha mikro, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, dan program kartu prakerja yang terus ditingkatkan. Selain itu, subsidi kuota internet untuk daerah-daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dimaksimalkan bagi tenaga pendidikan, murid, mahasiswa, guru, hingga dosen. Sejumlah perhelatan bergengsi kelas dunia banyak dilakukan di Indonesia selama periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebagai contoh, pada 2018 lalu, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah pesta olahraga sebenua Asia Asian Games. Pada 2022 lalu, Indonesia dipilih menjadi tuan rumah forum pertemuan kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa G20. Politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Presiden Joko Widodo Jokowi dinilai terbukti efektif dalam memelihara perdamaian dunia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sikap Jokowi terkait perang antara Rusia dan Ukraina dipuji banyak kalangan hingga disegani oleh kepala negara lain. Tak hanya di bidang kerjasama politik, di bidang ekonomi dan investasi, kebijakan hilirisasi yang digalakan Jokowi membuat negara lain tak bisa lagi memandang remeh kekuatan ekonomi Indonesia, meski mungkin juga disertai dengan kebencian dan potensi embargo. Hilirisasi adalah proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah atau bahkan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Dengan demikian, maka nilai ekspor negara tersebut menjadi lebih besar. Hal ini tentu membuat negara lain gusar, karena selain harus membayar lebih mahal, mereka tidak bisa lagi mengeruk keuntungan lebih besar seperti sebelumnya. Nah guys, tak heran sikap tegas Jokowi yang menyadari potensi negara kita membuat negara maju, lembaga keuangan, para pakar hingga masyarakat dunia kini makin memandang kita sebagai salah satu kekuatan utama Asia setelah Cina, Jepang, dan India. Pada 2050 mendatang, negara kita bahkan diproyeksikan berada dalam 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Tak heran keberhasilan Jokowi membuat sebagian masyarakat ingin agar beliau sekali lagi memimpin satu periode demi menuntaskan berbagai program yang telah digagasnya. Kalian setuju nggak nih guys?